Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga Rabu 13 Mei 2020. Biarlah dalam ibadah keluarga yang boleh kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita beroleh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah keluarga kita di malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan situasi secara berbalasan adalah suatu hal yang sangat indah ketika kami dilayakkan untuk merasakan sukacita bersama saudara seiman. Engkau telah memimpin dan memberkati kehidupan kami dan seluruh perjalanan hidup kami. Betapa hati kami bersyukur Tuhan ketika saat ini kami datang beribadah kepadamu, mengagungkan nama-Mu demi kemuliaan-Mu dan menerima kasih anugerah-Mu. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan berdiri dan memuji nama Tuhan melalui kitab Bakti nomor 2, baik yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap lawatan, penyertaan, bahkan berkat Tuhan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kami boleh berkumpul bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga kami akan melakukan ibadah keluarga bersama. Biarlah Tuhan senantiasa hadir memenuhi keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga rangkaian ibadah keluarga yang kami akan lakukan senantiasa di dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati seluruh rangkaian ibadah keluarga kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan ketika kami datang dengan segala kerendahan hati dan ketulusan diri kami saat ini, Bapa, kami datang mengaku atas setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga kami layak sujud menyembah di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah yang kami boleh lakukan saat ini berkenan di hadirat-Mu, dan biarlah ibadah keluarga di saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur secara berbahasa berdasarkan Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara berbahasa Mazmur pasal 34 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Demikianlah mazmur pujian bagi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kitab Bakti nomor 22, besar dan ajaib. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Begitu mari kita bersama-sama terlebih dahulu mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di saat ini dari 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk membaca, merenungkan akan firman dan kebenaran-Mu. Untuk itu Bapak, ketika kami saat ini membuka hati dan pikiran kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan membimbing kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama di saat ini, kami benar-benar mengerti, memahami, dan kami diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari, untuk kami boleh hidup berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kami, sehingga hidup dan kehidupan kami senantiasa penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Untuk itu Bapak bersabdalah, karena kami anak manusia, untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Korintus pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Dalam ibadah keluarga kita di saat ini, tema yang diberikan oleh Majelis Sinode di dalam Sabda Bina Umat maupun di dalam Sabda Guna Dhamma kita itu hanya satu kata, yaitu damai. Damai menjadi tema renungan kita di malam hari ini, yang dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Ketika kita membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ini berbicara masalah perkawinan, berbicara masalah perceraian. Saya teringat sebuah cerita inspiratif yang ada di media-media sosial yang mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat ataupun dikirimi oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ceritanya tentang seorang suami dan istri yang tentunya mereka telah melakukan pemberkatan perkawinan. Setelah usia perkawinan mereka beranjak kurang lebih 10 sampai 20 tahun, kemudian muncullah masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan suami dan istri. Oleh karena masalah yang begitu berat, kemudian pergumulan yang begitu berat yang mereka hadapi, kemudian mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kemudian pasangan suami istri ini datang kepada seorang pendeta. Ceritanya agak sedikit kreatif, sedikit lucu, tetapi memiliki pesan yang sangat dalam. Ketika pasangan suami istri ini kemudian datang kepada pendeta, kemudian mereka berbicara bertiga. Sang suami katakan, "Pak Pendeta, saya sudah melakukan perkawinan dengan istri saya, kemudian terjadi ketidakcocokan, kami berantem terus dan kami memutuskan untuk kami berpisah atau bercerai. Ini semua gara-gara istri saya." Sang istri tidak terima, kemudian sang istri kemudian berkata, "Semuanya itu gara-gara suami saya, Pak Pendeta, yang sangat ego, tidak mau mengalah, maunya menang sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Dan kami sudah tidak cocok lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri." Kemudian pendeta sebagai pendeta menenangkan pasangan tersebut. Sambil menenangkan, kemudian pendeta ini mengambil sebuah cairan pembasmi hama, ditaruh kemudian di tengah-tengah suami dan istri. Pendeta kemudian mengatakan, "Saya tidak bisa memberikan nasihat atau menyetujui apa yang kalian ingini, karena di dalam Alkitab sudah sangat jelas, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia." Itu berita yang sudah sangat jelas Allah berikan. Hanya maut yang memisahkan,
Jadi kalau bapak ibu mau bercerai, silakan minum dulu obat pembasmi hama ini. Karena apa? Yang hanya bisa bercerai adalah yang memisahkan adalah maut, yaitu kematian. Jadi kalau bercerai silakan minum ini. Bingunglah pasangan suami istri. Oh gitu Pak Pendeta ya. Jadi kami harus mati dulu baru bisa bercerai. Oh iya. Kemudian mulailah dimasukkan apa sih masalahnya dan sebagainya. Setelah bisa saling memaafkan, kemudian mereka kembali lagi pulang. Setelah beberapa bulan kembali lagi datang ke pendeta itu dengan aduan yang sama, saya tidak cocok, saya tidak sesuai, kami mau cerai saja. Sudah jengkelnya pendeta, kemudian pendeta bukan lagi mengambil obat pembasmi hama, diambilnya kemudian parang. Dikasihnya barang ini, kamu suami pegang satu, istri pegang satu. Kalau kalian mau benar-benar bercerai sekarang juga, silakan tebas kayak masing-masing. Waduh, seram sekali, terlihat kejam. Tetapi apa dilakukan oleh pendeta ini merupakan sebuah masukan yang sangat mendalam. Apa yang ada di dalam Alkitab ketika Allah memberitakan firman kepada manusia bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dengan kata lain apa? Bercerai bukanlah solusi dalam kehidupan perkawinan, dalam kehidupan suami dan istri. Apapun masalahnya, solusinya bukanlah perceraian. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Oleh masalah, oleh egois, oleh keinginan dan sebagainya. Semua masalah itu dapat diselesaikan di dalam terang firman Tuhan. Itulah pesan yang disampaikan. Sehingga dalam kehidupan keluarga tentunya masalah itu pasti ada. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki masalah. Bukan berarti kemudian dalam kehidupan suami dan istri kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak masalahnya atau seberapa sedikit masalahnya, bukan. Ukuran suami istri kemudian hidup bahagia, sukacita, sejahtera ketika mereka bisa keluar dari masalah di dalam terang firman Tuhan tanpa menghadirkan keputusan untuk perceraian. Tetapi dalam konteks jemaat di Korintus yang kita baca, ketika Rasul Paulus berbicara tentang perkawinan, kemudian memberikan sebuah himbauan, memberikan sebuah perintah, mengingatkan kembali tentang perceraian, itu berarti bahwa situasi yang terjadi di jemaat Korintus lagi ngetren yang namanya perceraian. Mari kita melihat apa yang dikatakan di ayat yang ke-10 kepada orang-orang yang telah kawin. Ayat yang ke-10 ini sangatlah menarik sekali kalau kita mau baca, tapi harus berhati-hati kita membaca. Kepada orang-orang yang telah kawin, Paulus memberikan himbauan, mengingatkan kepada mereka. Bagi mereka yang telah kawin, aku tidak. Paulus menjelaskan bahwa dirinya tidak hidup berkeluarga, tidak melakukan perkawinan. Dengan kata lain, Paulus memilih hidup untuk selibat. Aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa masalah perceraian, masalah perkawinan itu adalah sebuah perintah daripada Tuhan, bukan maunya Paulus, tapi maunya Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Sebuah perintah dari Tuhan dengan mengambil firman bahwa apa yang telah dipersatukan manusia tidak dapat dipisahkan oleh apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu dengan kata lain, Allah memerintahkan kehidupan perkawinan tidak boleh terjadi perceraian. Nah, di sini masalahnya
Jemaat yang terjadi di Korintus terjadi perceraian. Banyak yang mengalami perceraian, baik istri yang meninggalkan suami maupun suami yang meninggalkan istri. Sama saja situasinya, sama saja. Jangan kemudian mengatakan saya jadi korban karena saya cerai istri saya, atau sebaliknya dan sebagainya. Yang jelas Allah tidak menghendaki terjadinya perceraian. Dengan kata lain, bahwa perceraian itu bukan solusi. Bagaimana kemudian solusinya kita hadirkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam terang firman Tuhan. Apa sih yang menjadi dasar kemudian seseorang memutuskan untuk melakukan perceraian? Itu berawal dari kehidupan yang tidak damai. Itu dia. Kita masuk di dalam tema kita saat ini, damai. Kalau ada damai sejahtera di dalam kehidupan suami dengan istri, maka jauh dari namanya perceraian. Tapi kalau kemudian hidupnya tidak dalam damai sejahtera, yang terjadi apa? Keributan, perselisihan, sakit hati dan sebagainya. Itu karena tidak damai. Karena hati dipenuhi dengan kecemburuan, hati dipenuhi dengan iri, hati dipenuhi dengan dendam dan sebagainya. Tidak ada damai. Sehingga melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya di ayat yang ke-10 dan yang ke-11, mau membangun kehidupan keluarga antara suami dengan istri yang harus didasari dengan damai. Kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera, hubungan antara suami dan istri penuh dengan damai, saya rasa jauh dari yang namanya perceraian. Kuncinya hidup damai. Dan bagaimana untuk hidup damai? Pernah kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu, setidaknya ada 4 langkah tahap untuk kita bisa menjadi seorang pendamai. Yang pertama itu adalah berdamai dulu dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Dan yang keempat, baru kita bisa menjadi berdamai. Dengan kata lain, kehadiran kita di dalam kehidupan kita senantiasa kita boleh menghadirkan damai sejahtera. Bagaimana kita menghadirkan damai itu di dalam kehidupan kita? Mari, yang pertama kita berdamai dengan Allah. Kita menjaga relasi hubungan baik dengan Allah. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan menjadi berdamai. Kata damai cuma satu kata damai ini dengan 5 huruf yang ada di dalamnya, sederhana tapi memiliki makna yang dalam. Terkadang dalam kehidupan kita bukan hanya kehidupan keluarga saja untuk kita hidup damai, tapi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam persekutuan, di dalam lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, kita senantiasa harus menghadirkan damai. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kemudian kita menjadi tidak damai ketika kemudian ada perselisihan, ada perbedaan pendapat yang kemudian berimbas kepada hidup tidak damai. Awalnya saya tidak menegur istri saya misalnya, kemudian terjadi perselisihan, terjadi keributan. Ketika terjadi keributan antara suami dan istri, yang menjadi korban adalah Tuhan. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika saya berantem dengan istri saya, kemudian saya katakan di hari Minggu misalnya, saya tidak mau gereja sama dengan istri saya. Istri saya kemudian pergi gereja sendiri, yang jadi korban sama Tuhan. Misal contoh lainnya, ketika mungkin saya sakit hati dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan jemaat, saya sakit hati dengan salah seorang anggota jemaat. Kemudian apa? Karena saya masih sakit hati, saya masih dendam,
kemudian saya tidak mau bergereja. Yang jadi korban sama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ketika hidup tidak damai dalam kehidupan kita, yang jadi korban pertama itu adalah Tuhan. Relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Sehingga apa yang saya katakan, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan Allah terlebih dahulu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, baru hidup kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan kita senantiasa boleh hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Hiduplah berdamai, hiduplah dengan penuh damai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terlebih di dalam kita menghidup Yesus. Kalau hidup kita penuh dengan damai di dalam Kristus, apapun yang kita hadapi, masalah apapun, pergumulan yang kita hadapi apapun juga, pasti kita berjalan terus bersama dengan Yesus, tanpa ada rasa kecewa, tanpa rasa ada mendukakan hati Tuhan dan sebagainya. Ketika kita mau menghidup Yesus, situasi apapun yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan penuh damai, maka Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari renungan yang boleh kita dengar bersama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 375. Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus, kita nyanyikan 2 kali. Kita akan masuk di dalam syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang bersurga. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, ketika kami senantiasa mau mengikuti Yesus, kami mau mengikuti setiap kehendak dan perintah Tuhan yang kami boleh baca dan buka di dalam firman dan kebenaran. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus
ketika saat ini kami boleh disapa di dalam terang firman Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, dan kami boleh diingatkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya di dalam kehidupan keluarga kami, antara hubungan suami dan istri. Apa yang telah disatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Biarlah hidup kami senantiasa boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah kedamaian ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh berdamai dengan Allah, kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri, kami berdamai dengan sesama kami, sehingga hidup dan kehidupan kami senantiasa menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Sehingga dimanapun kami boleh berada, kami senantiasa membagikan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh memancarkan damai itu kepada sesama kami, sehingga mereka boleh senantiasa hidup juga di dalam damai. Dan Bapak, ampuni kami ketika dalam kehidupan keluarga kami, dalam hubungan suami dengan istri, kami sering tidak merasakan damai. Ampuni kami Bapak, ketika kami masih memiliki ego yang begitu tinggi, kami masih memiliki keinginan-keinginan pribadi yang harus kami utamakan. Ketika kami kemudian mengalami kecemburuan, ketika kami senantiasa sering curiga terhadap pasangan hidup, ketika senantiasa boleh terjadi keributan-keributan yang kemudian berujung pada perselisihan dan perpecahan. Ampuni kami Bapa, mampukan damai itu senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Kami mau berdamai dengan Allah. Kami mengaku atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mau mengaku atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami juga mau memiliki kesadaran diri. Kami mau meletakkan ego kami. Kami mau meletakkan kesombongan kami. Kami membuang keangkuhan itu jauh-jauh, sehingga kami boleh senantiasa berdamai dengan diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa ketika kami sering melakukan perselisihan, sehingga menimbulkan hidup yang tidak damai, sehingga Tuhan yang menjadi korban. Kami tidak bergereja, kami tidak menjaga hubungan relasi baik dengan Allah. Ampuni kami Bapa. Biarlah hidup dan kehidupan kami penuh damai, khususnya di dalam kehidupan suami dengan istri. Biarlah menghadapi, biarlah solusinya di dalam terang firman Tuhan. Terlebih juga ketika kami memiliki pergumulan permasalahan dengan saudara-saudara kami seiman, ataupun di dalam lingkungan masyarakat, perselisihan yang ada, biarlah solusi yang kami dapatkan itu bukan perpecahan, tetapi solusi dalam terang firman Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Sehingga hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga jemaat GBI Pangkosala, kami boleh senantiasa memancarkan damai itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Berkati kehidupan kami, seluruh anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GBI Pangkosala, dalam berjuang yang boleh kami hadapi, dalam situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini. Kami menyadari kelemahan kami, keterbatasan kami. Untuk itu kami tidak bosan-bosannya datang berseru, memohon pertolongan, memohon kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kekuatan kasih Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami dalam berjuang yang ada. Berkati hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak. Berkati setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan, khususnya anak-anak Tuhan yang pada saat ini bergumul dalam pekerjaannya dalam situasi COVID-19 yang telah berdampak di dalam sektor perekonomian. Mereka yang bekerja sebagai pekerja harian yang senantiasa berjuang untuk menafkahi kehidupan keluarga saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, akal sehat,
sehingga kami boleh senantiasa bekerja berjuang di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan merasakan bahwa berkat Tuhan tersedia dalam kehidupan kami, berkat Tuhan yang senantiasa tercurah bagi kami yang senantiasa berseru dan berharap hanya kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam rumah teguh Engkau jamah, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Khususnya kami menyerahkan abang dari Ibu Amon pasca kecelakaan, pasca operasi yang boleh dilakukan di rumah sakit di Banda Aceh. Kiranya Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan, terlebih pemulihan daripada Tuhan yang senantiasa Tuhan boleh berikan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan orang tua kami yang lanjut usia di dalam keterbatasan fisik, di dalam kelemahan fisik yang mereka boleh hadapi. Jamah mereka beri kekuatan, beri kemampuan, bahkan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan buat anak-anak kami di dalam studi pendidikan mereka yang harus melakukan pendidikan secara online, mereka yang berjuang untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, ke jenjang studi yang lebih tinggi lagi, mereka yang akan masuk ke dalam SMA, SMP. Biar Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan ketabahan, keteguhan hati, kekuatan, sehingga setiap cita-cita masa depan mereka boleh senantiasa ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan situasi dan kondisi yang boleh terjadi saat ini, khususnya di Kota Sabang. Berkati seluruh masyarakat Kota Sabang, pemerintah Kota Sabang yang ada, segala kebijakan yang boleh diambil, yang boleh diberikan di tengah-tengah lingkungan masyarakat Kota Sabang ini. Biarlah kami boleh hidup patuh dan taat di dalam kesetiaan terhadap bangsa dan negara, untuk kami boleh Tuhan pakai menjadi alat-alat di muka bumi ini, sehingga penyebaran COVID-19 boleh terhenti oleh karena kesadaran dan ketaatan kepatuhan kami kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Berkati seluruh masyarakat yang ada di Kota Sabang, mereka yang beribadah puasa dalam masa puasa saat ini, biarlah kami boleh hidup berdampingan dengan penuh cinta kasih damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan seluruh gereja yang ada di Kota Sabang ini, GBI, HKBP dan gereja Katolik. Berkati Bapa dalam setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, walaupun melalui live streaming, melalui online, biarlah Tuhan senantiasa hadir memenuhi persekutuan kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dalam situasi ini, para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintah, aparat kesehatan yang ada, yang senantiasa terus berjuang, biar Tuhan senantiasa hadir memberikan kekuatan, penyertaan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, dan berkati anak Tuhan yang pada saat ini boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah keluarga, di dalam gerakan pemuda, mereka boleh mengambil bagian di dalam kiranya Tuhan senantiasa hadir memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, kemampuan, bahkan dalam setiap kunjung dan cita-cita mereka senantiasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah semua doa dan permohonan kami, inilah syafaat kami Bapa, yang kami boleh bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Setiap kita bekerja merupakan kekuatan yang Tuhan berikan. Langkah perjuangan kita selalu dengan Tuhan dan hidup kita tetap bersama Tuhan. Maka marilah dengan syukur dan sukacita kita memberikan persembahan melalui pemberian kita agar pelayanan dalam Tuhan terus berlanjut. Bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kita bakti nomor 84, bait yang pertama. Setelah umat memberikan persembahan dilanjutkan dengan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mensyukuri pemberian ini di dalam doa syukur. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hidup kami, untuk kemampuan dan kekuatan kami, sehingga kami dapat mempersembahkannya melalui pemberian kami saat ini. Sucikanlah dan kuduskanlah supaya berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan hiduplah damai di dalam Tuhan. Pujian pengutusan dari Kidung Muda-Mudi 163. Bagimu damai sejahtera. God.
serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, yang akan memberkati kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami pelayan yang bertugas di dalam ibadah keluarga saat ini mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.